Jadi kalau saya bilang dungu nanti orang marah, padahal memang ya itu nalarnya dungu, menghina akal intelektual kampus. Kita tahu hari-hari ini ada dua tema atau 3-4 isu yang lagi dibicarakan. Yang pertama soal, tadi pagi barusan saya baca berita di media massa itu bahwa bank BNI yang di bawah sini ada kantornya, BNI potensi mengalami kredit macet sebanyak 49 triliun. BNI potensi kredit macet 49 triliun. Ya hal yang biasa, karena ekonomi tidak bertumbuh, sektor bisnis tidak bisa bayar utang ke BNI, bayar kredit. Tapi kenapa BNI yang dipromosikan di media massa? Bukankah BRI kredit macetnya lebih banyak? Jadi pertanyaan pertama, apa sebabnya BRI tidak dipromosikan oleh pers sebagai penyandang non-performing loan, kredit macet, tapi BNI iya? Kalau kita bikin analisa ekonomi politik, biasanya fakultas ekonomi belajar tentang makroekonomi, linkage makro dengan mikro, tapi jarang orang bikin political analysis yang di dalam studi ilmu ekonomi disebut political economy analysis. Itu saya nggak lihat banyak universitas fakultas ekonomi sekarang berubah jadi FEB, fakultas ekonomi dan bisnis. Teori ekonomi makro jarang lagi dibahas di fakultas ekonomi. Itu orang masuk fakultas ekonomi berubah jadi bidang marketing. Jurusan apa marketing? Marketing itu bukan bagian dari ilmu ekonomi, itu bagian dari ilmu psikologi sebetulnya. Tuh, ilmu ekonomi adalah makro. Lalu pertanyaannya, apa relevansinya belajar di fakultas ekonomi dan bisnis kalau bisnisnya lumpuh itu? Nah, kita ada di dalam situasi itu sekarang di Indonesia. Bisnis tidak berkembang dengan akibat pemerintah tidak punya pendapatan melalui pajak. Kalau kita baca keresahan dari negara sekarang, shortfall artinya miss pendapatan pajak kurang lebih 255 triliun. Mau diambil dari mana kekurangan pajak itu? Dua cara bisa, cetak uang aja buat dapat duit. Negara bisa cetak uang karena negara punya hak mencetak uang, tapi dengan konsekuensi inflasi, inflator efek, atau pinjem dari luar negeri dengan konsekuensi bunganya pasti akan ditinggikan karena kita butuh tuh. Jadi kita melihat fakta-fakta di lapangan hari ini, ada kecemasan baik pada sektor bisnis maupun pemerintah karena APBN kosong. Itu problemnya, APBN kosong. Sekarang dalam kekosongan APBN, mulai bulan depan termasuk di kota Makassar akan berebut politik pilkada pilwalkot. Jadi Anda bayangkan 1 tahun ke depan Indonesia akan disibukkan lagi dengan 100 atau mungkin 200 pilkada daerah dalam keadaan ekonomi bangkrut. Jadi caleg-caleg itu dapat uang dari mana? Pundi-pundi partai habis kan kemarin dipakai buat pilpres. Sekarang pertanyaannya, dalam keadaan tidak ada sumber daya ekonomi, berarti amplop yang akan beredar di masyarakat akan semakin kecil. Kalau amplopnya semakin kecil, itu artinya persaingan di antara kandidat di ratusan kabupaten kota di Indonesia akan kembali didasarkan pada sentimen-sentimen primordial. Presiden Jokowi, saya perhatikan
terangsang untuk memamerkan ambisinya memindahkan ibu kota. Setiap hari bicara tentang pemindahan ibu kota. Tapi pertanyaannya, uangnya dari mana? Jadi kita disihir seolah-olah APBN kita itu kayak brankas yang isinya adalah daun yang kalau ditarik, dikeluarin dari brankas berubah jadi uang. Nah, itu dungunya di situ. Ambisi akan dibatalkan oleh APBN. Ambisi politik presiden pasti akan dibatalkan oleh APBN. Lalu muncul lagi berita dalam seminggu ini, ekonomi Indonesia akan bertumbuh karena ada hot money, ada uang panas masuk ke Indonesia, ratusan ribu dolar. Apa keterangannya? Semua investor masuk ke Indonesia karena kita jual murah surat utang kita. Dengan sendirinya ada uang masuk. Tapi apakah uang itu punya spillover effect pada masyarakat? Kita tahu uang panas itu bukan investasi jangka panjang, karena sifat dari global financial market adalah yang disebut footloose, tidak ada jejak uang itu. Kalau disebut investasi masuk, mestinya foreign direct investment, investasi langsung dalam bentuk proyek, bukan peredaran uang di tingkat financial market, karena itu cuma papers. Jadi sering ada kebanggaan palsu karena pemerintah nggak ngerti apa yang mau dia pamerkan pada publik. Nah, saya ingin masyarakat Makassar, terutama Fakultas Ekonomi, membaca sinyal itu dengan kecerdasan metodologi. Karena pers seringkali tidak mampu membaca itu. Selalu ada harapan palsu bahwa ada uang masuk dalam bentuk dolar, karena itu rupiah sedikit membaik. Tetapi itu kan uang panas. Yang kita tahu bahwa dunia ini, saya bisa punya saham dalam detik ini di market di Prancis, di New York, karena sistem ekonomi yang terbuka. Kalau Stock Exchange Jakarta tutup, hari ini jam 4, pasar modal Jakarta tutup. Pada waktu dia tutup, Jepang baru buka. Jepang tutup, New York Exchange baru buka. New York tutup, Inggris buka. Jadi pasar uang dunia itu beredar 24 jam. Sementara birokrasi beredar cuma 8 jam. Pegawai negeri kan cuma bekerja 8 jam. Jadi negara hanya bekerja 8 jam, sementara financial market bekerja 24 jam. Bagaimana mungkin negara mengontrol peredaran uang yang 24 jam, dia sendiri cuma bekerja 8 jam? Gimana logikanya itu? Jadi kita masuk di dalam keadaan itu. Pengertian-pengertian fundamental terhadap masalah sosial ekonomi tidak berhasil dipahami oleh para pembuat kebijakan. Yang salah bukan ilmu ekonomi yang diajarkan, yang salah adalah pembuat kebijakan ekonomi itu. Ada buku berjudul Economics Does Not Lie. Economics does not lie. Ilmu ekonomi tidak mungkin berbohong gitu. Karena ada metode. Yang berbohong adalah menteri ekonomi itu. Jadi oke, lebih keras lagi. Kenapa menteri ekonomi berbohong? Karena dia tidak bisa terangkan keadaan pada kepala negara. Itu keadaannya. Itu sebabnya saya terus kasih kritik pada Presiden Jokowi, bukan pada orangnya, tapi pada cara dia melihat soal. Sekali lagi di momen yang luar biasa ini di kuliah tamu bersama Rocky Gerung, Indonesia Milik Siapa. Tadi kita sudah mendengarkan, saya boleh urai satu persatu poin-poin yang saya kemudian tangkap. Pertama terkait mengenai ekonomi. Di sana sempat Bang Rocky cerita tentang bagaimana pilkada yang akan merampok dari mana kemudian nanti
sumber-sumber uangnya dan sebagainya, apalagi kondisi ekonomi kita sekarang sedang terpuruk. Biasa daripada Universitas Muhammadiyah sebagai tempat peradaban itu muncul, ada 186 universitas milik Muhammadiyah, dan penting sekali kita sebagai anak milenial juga menghasilkan kritik-kritik yang intelektual, dan semoga juga kita berharap kampus tidak dipaksa untuk kemudian mengikuti kemauan penguasa.